beberapa tahun terakhir, penggunaan kembali warisan budaya industri berupa bangunannya telah menjadi persoalan umum di banyak kota di Inggris serta kota-kota lain di seluruh dunia. Dari meningkatnya persaingan antar kota dalam skala global, kota-kota berusaha menonjolkan karakteristik uniknya dan menetapkan identitas tempat tertentu untuk menarik investasi, wisatawan, dan penduduk. Sehingga muncul pengakuan bahwa budaya dapat memainkan peran katalis dalam regenerasi perkotaan setelah mengubah persepsi terhadap bangunan industri. Oleh karena itu, banyak situs warisan industrial yang digunakan untuk membangun dan mempromosikan representasi khas dari suatu tempat. Namun, bagaimana hal ini dapat berdampak pada situs-situs warisan industri? Dari adanya fenomena tersebut, dibuatlah kebijakan perkotaan yang mendukung konsep melestarikan dan menggunakan kembali bangunan bersejarah dan lingkungan sekitarnya untuk menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan, berkualitas tinggi, dan bersejarah dalam gaya yang lebih kontinental. Namun, Atkinson berpendapat bahwa penggunaan warisan budaya industri dalam pembangunan perkotaan dapat mengakibatkan hilangnya keaslian dan signifikansi historis dari suatu warisan budaya industrial. Penggunaan kembali bangunan-bangunan dari era industri yang sifatnya pribadi dapat menyebabkan gentrifikasi, ketidaksetaraan, segregasi spasial, dan penguncian sosial dibandingkan jika digunakan kembali sebagai museum, galeri seni, maupun kafe. Dalam pemaparan kali ini, kita akan melihat fenomena yang serupa pernah terjadi di Manchester. Berawal dari restrukturisasi ekonomi yang meluas dan resesi panjang tahun 1970-an, membawa banyak kota industri ke era deindustrialisasi yang ditandai dengan penurunan ekonomi yang parah dan hilangnya lapangan kerja di industri manufaktur seperti pertambangan, teknik, dan tekstil. Akibat dari hal tersebut, sebagian besar bangunan industri menjadi kehilangan fungsinya, usang, hingga menjadi tempat untuk kegiatan kriminal. Solusi dari pengabaian ini biasanya melalui pembongkaran dan pembangunan kembali dengan semangat cita-cita modernisasi pasca perang dengan tujuan menyapu bersih infrastruktur yang usang dan menggantinya dengan bangunan dan struktur baru. Hal ini dikarenakan pandangan bahwa bangunan industri lama sudah terlihat tidak efisien lagi untuk memenuhi standar bangunan modern. Namun, setelah adanya rencana pembongkaran bangunan industri lama, muncullah sikap konservatif terhadap bangunan dari era industri yang didasari oleh beberapa hal. Pertama, tumbuhnya antipati publik terhadap hasil kebijakan perencanaan pasca perang, terutama yang berkaitan dengan pembongkaran dan pembangunan kembali skala besar. Kedua, adanya Civic Amenities Act tahun 1967 dan kawasan konservasi pertama yaitu Town and Country Amenities pada tahun 1974. Hal ini ditunjukkan untuk melindungi area dan kepentingan arsitektur atau sejarah khusus. Ketiga, pada tahun 1970-an, ada minat yang meningkat dalam arkeologi industri. Adanya arkeolog industri telah memberikan kontribusi besar untuk konservasi warisan industri. Keempat, Dewan Eropa mendeklarasikan 1975 sebagai tahun arsitektur Eropa untuk meningkatkan kesadaran publik tentang perlunya melindungi warisan arsitektur. Kelima, didirikannya Save British Heritage pada tahun 1975 oleh sekelompok sejarawan, arsitek, jurnalis, dan perencana dengan tujuan untuk menarik perhatian orang-orang pada masalah terkait meningkatnya kehancuran masa lalu. Ada argumen baru lainnya dalam konservasi yaitu konsep adaptive reuse, di mana bangunan lama tidak lagi dianggap sebagai objek seni, melainkan menjadi produk dari keseluruhan sistem sosial ekonomi. Secara bertahap diterima bahwa jika bangunan ini ingin dilestarikan, maka penggunaan alternatif harus ditemukan. Hal inilah yang memulai adanya peralih fungsinya suatu bangunan industri menjadi perumahan. Banyak kota di Inggris seperti Manchester harus dapat bersaing di pasar global dan membuat fokus pembangunan perkotaan bergeser dari skema kesejahteraan sosial ke sektor swasta yang berfokus pada properti. Dan begitu bangunan industri akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang dirobohkan, tetapi memiliki nilai estetis dan historis yang layak untuk dilestarikan dan dikemas ulang. Pernyataan ini menunjukkan persepsi terkait dengan bangunan-bangunan yang telah berubah dari merusak pemandangan menjadi aset.
Perlu kita ketahui bahwa Manchester adalah salah satu kota dengan julukan penyakit Inggris karena masalah sosial, ekonomi, dan lingkungannya yang mencolok di akhir tahun 1970-an. Namun dengan sistem manajemen baru, transformasi pusat kota Manchester dengan cepat dimulai dengan serangkaian strategi pemasaran untuk mempromosikan cita kota baru. Dalam hal ini, warisan industri, identitas sejarah, budaya, dan sosial terbesar kota telah mengambil peran penting. Banyak bangunan-bangunan masa revolusi industri yang direvolusikan seperti pengubahan Liverpool Road Passenger Station menjadi Museum Sains dan Industri, Lower Canfield Market diubah menjadi galeri udara dan luar angkasa, Central Station diubah menjadi pusat pameran G-Max. Bagi sebagian orang, hal ini menjadi daya tarik tersendiri karena kehidupan di pusat kota menawarkan suasana liberal dan gaya hidup yang tidak bisa mereka dapatkan di pinggiran kota. Selain itu, adanya penawaran ruang yang bisa disewa dan dibeli dengan harga lebih rendah daripada di pinggiran kota menjadi hal yang patut dipertimbangkan. Adanya potensi ini langsung dimanfaatkan oleh pengembang lokal skala kecil hingga pengembang swasta dan lembaga real estate. Seiring berkembangnya regenerasi kota Manchester, muncullah Central Manchester Development Corporation atau CMDC di tahun 1988 yang membuat kecepatan dan skala gerakan pemanfaatan kembali bangunan industri meningkat secara substansial. Pusat kota telah diciptakan kembali dalam model kota Eropa yang dilengkapi dengan jalur pejalan kaki, alun-alun, kafe, bar, toko, klub, dan berbagai kegiatan lainnya dalam rangka penciptaan kota hidup 24 jam. Di sisi lain, kebijakan perkotaan Inggris baru-baru ini dapat mengimplikasikan bahwa proses pengalihfungsian bangunan tersebut justru mempromosikan gentrifikasi secara terselubung. Dalam kasus Manchester, sangat terlihat seluruh proses ini telah mengumpulkan momentum yang signifikan dari waktu ke waktu. Pembangunan skala besar dari unit hunian kelas atas dan bentuk lain dari ruang hiburan dan pekerjaan kerah putih di sektor jasa dapat dilihat sebagai bagian dari proses gentrifikasi. Transisi yang dialami di pusat kota dari masyarakat industri ke masyarakat pasca industri membuktikan argumen tentang gentrifikasi yang dibuat oleh Smith and Williams tahun 1996, di mana melihat gentrifikasi sebagai bagian dari restrukturisasi ekonomi, sosial, dan spasial yang mendalam. Di sini Manchester telah mengalami restrukturisasi perkotaan serupa di pusatnya. Namun, kritik terbesar terhadap gentrifikasi tidak terlihat di pusat kota Manchester karena mayoritas penduduk saat ini pindah ke daerah tersebut setelah regenerasi perkotaan dimulai. Di sisi lain, pusat melakukan penataan ulang wilayah perkotaan sesuai dengan selera dan kebutuhan warga baru yang lebih kaya. Akibatnya, beberapa rantai retail, layanan, dan jaring sosial telah kehilangan harga dan digantikan dengan retail dan layanan kelas atas. Kesimpulan, pemanfaatan kembali warisan bangunan industri di Manchester bisa dikatakan jauh lebih luas daripada sekedar melestarikan bangunan bersejarah. Memfungsikan kembali bangunan-bangunan tua berpotensi besar untuk menciptakan daerah perkotaan yang dapat dikendalikan secara otomatis lebih aman dan hidup 24 jam. Tak hanya itu, dengan pemanfaatan kembali bangunan-bangunan tua dapat merepresentasikan masa lalu yang dikemas mengikuti tren. Terlepas dari adanya perubahan fungsi dan gaya hidup benar-benar berbeda, bangunan-bangunan ini masih bertahan selama bertahun-tahun dan berfungsi sebagai simbol sejarah dan identitas khas.